Tes. Tahu nggak persamaan film kungfu dan rutan KPK? Sama-sama punya Lee. Martial arts Hong Kong punya Bruce Lee, KPK punya Pung Lee. Oke. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK mengumumkan temuan yang makin mencoreng lembaga itu, yaitu dugaan kasus pungutan liar atau pungli di rumah tahanan KPK. Aksimoron banget kasus ini, sumpah. Pungli itu terjadi di rumah tahanan negara kelas 1 Jakarta Timur cabang KPK dan diperkirakan berlangsung dari Desember 2021 sampai dengan Maret 2022. Modusnya berupa suap untuk memasukkan telepon seluler hingga membiarkan tahanan menyimpan uang. Nah, pelakunya diduga adalah penjaga dan petugas bagian perawatan rutan dengan nilai pungutan mencapai berapa? 4 miliar rupiah. Tapi itu baru yang terungkap. Belum yang saat ini lagi sibuk disembunyikan jejaknya. Don't laugh too hard, we know it's true. Nah, menurut salah seorang mantan pegawai KPK yang tergabung dalam IM57 Plus Institute, kebobrokan di tubuh KPK memang sudah menggerogoti semua lapisan. Ketuanya, Muhammad Praswat Nugraha, mengatakan pungli semacam itu menjadi rahasia umum di internal KPK. Dan disebabkan kendornya penegakan pelanggaran etika di internal lembaga. Ia pun mendorong diberlakukannya kembali zero tolerance. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya justru standar ganda Dewas KPK dalam kasus ini. Dewas terkesan pasif dan enggan bergerak cepat dalam beberapa kasus dugaan pelanggaran etik, terutama yang melibatkan pemimpin. Sikap sebaliknya dipertunjukkan Dewas ketika mengungkap kasus pungli para bawahan. Nah, ini tuh seakan-akan mata mereka sibuk melihat semut di seberang lautan, tapi membiarkan gajah di ruangan pelupuk mata, Prinsip keadilan dan kesetaraan di depan hukum jadi sebatas mitos saat berkaca pada kasus yang menyeret Ketua KPK Firly Bahuri. Misalnya, dia sudah 2 kali terbukti melanggar kode etik saat bertemu pihak yang sedang berperkara dan memamerkan gaya hidup hedonisme. Kalau ada penyelidikan lebih dalam, kedua tindakan dia itu bisa saja berujung pada pelanggaran yang lebih besar. Tapi, Dewan Pengawas memilih mengabaikannya begitu saja. Belum lagi keputusan Firly memberhentikan puluhan pegawai KPK melalui manipulasi tes wawasan kebangsaan atau TWS. Yang kedua, memulangkan paksa Direktur Penyelidikan KPK, Brigjen Polisi Endar Priantoro ke kepolisian saat Endar sedang menangani kasus Formula E. Dan satu lagi nih, saat Firly hendak memberhentikan Komisaris Polisi Rosa Purbabekti, penyidik yang sedang menangani perkara korupsi Harun Masiku. Iya, Harun Masiku yang itu. Nah, semua tindakan itu jelas-jelas mengintervensi proses penyidikan dan bisa dipersoalkan secara etik. Ironisnya, Dewas terkesan lembek dalam semua kasus pelanggaran etik yang melibatkan Firly. Pimpinan KPK itu cuma mendapat teguran tertulis dalam kasus pelanggaran gaya hidup dan lolos dari sidang etik untuk kasus lainnya. Dengan mengangkat kasus pungli di rumah tahanan, Dewas seolah peduli dengan upaya membenahi marwah KPK, iya. Tapi, tanpa mengungkap pelanggaran etik para pemimpin KPK sendiri, tindakan Dewan Pengawas itu nyaris nggak ada artinya. Saya Ricky, sampai jumpa di Fokus selanjutnya.